Halo, Halo oke. Kak, Andre, kayak gini kita berdua aja nih. Mana teman yang lain ya? Oke, gimana kabarnya kamu, Andre? bagus Kak. Bagus. Apanya tuh yang bagus tuh? Baik Kak. Oh, baik. Mana kamu udah libur belum sekolahnya? Belum Kak. Ujian? Belum yang terakhir belum. Hmm, ujian belum juga ya. Yang terakhir juga belum ya. Ini Nanda sudah nih. Halo Nanda. Halo Kak, Gimana kabarnya Nanda hari ini? sehat. Sehat ya. Kayaknya Kavi followan ya IG-nya sama Nanda ya. Tapi dia lagi ada acara ya. Kamu OSIS ya, Nanda? Iya, Oh, OSIS. Kamu kelas berapa sih sekarang? 8. Hmm, acara apa itu? Acara Hari Guru. Oh, Hari Guru. Oh iya ya, Hari Guru ya hari ini ya. Iya, Wah, seru tuh ya. Ada prank-prank gitu nggak? Biasanya ada prank-prank gitu tuh. Nggak. ada Prank apa? em, prank berantem tadi. Berantem. Siapa yang berantem? Konmu. Ah, Terus? Terus itulah wali kelas panik. Oh, wali kelas panik. Panik apa udah tahu wali kelasnya? Kayaknya belum tahu ibu tuh, soalnya dia baru datang gitu. Guru baru. Iya, Hmm, iya iya. Lagi panik ya. Guru-gurunya ya di prank. Emang berantemnya kayak apa berantemnya? kayak apa ya? Udah lupa Kak. Udah lupa. Mm-mm. Oh, zaman Kafit dulu kalau hari guru bukan berantem ya. Jadi pura-pura eh, tawuran, tapi nggak tawuran beneran ya. Hmm, Pura-pura tawuran, terus ngajak polisi. Nah, jadi udah kerjasama. Ada kawan Kafit itu yang bapaknya polisi kan. Nah, pura-pura ketangkep rombongan. Rombongan Kafit itu ketangkep kan sama polisi. Gara-gara tawuran. Terus guru-guru sama kepala sekolahnya sampai sedih kan ketangkep pengen ditahan anak-anaknya. Dari hmm, itu terus mobil polisi datang juga. Langsung rame kan. Kenapa kenapa kenapa? Wah, dari situ langsung eh, kayak apa? Turunin banner itu Selamat Hari Guru. Wah, gitu. Jadi hmm. rame. Tapi kayak gitu dulu, bukan berantem. Lebih parah kan pranknya sama polisi loh. Sama polisi ya. Kalau yang berantem itu biasanya kalau guru-guru kafe itu udah tahu, pasti gitu. Hari guru. Nah, tapi ini ketangkep tawuran. Jadi agak beda. Gitu. Nah, by the way kita bentar lagi nggak kerasa tahun baru ya. Tahun baru nih Kafit. Tahun 2026 ya. Nah, dan sama Kafit pun udah cukup lama ya. Wah, udah cukup lama juga nih Kafit. Sama Kafit udah mau ke 41 nih pertemuan ya. Wah, jadi lama banget ya sama Kafit ya. Nah, untuk hari ini berarti kita kayaknya cuma berempat nih. Nah, ini teman-teman yang lain kayaknya pada izin, pada persiapan ujian ya. Kalian ujian nggak yang di sini? Andre, Gomez, dan Nanda. Ujian nggak? Kayaknya 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Iya, Gomez Minggu depan sama Kak. Andre. Minggu depan juga. Andre, gimana? Minggu depan juga sih Kak. Sama ya, minggu depan semua ya. Wow, ternyata startnya pada minggu depan semua ya ujiannya ya. Berarti kalian kalau ujian itu 1 minggu ya?
ujiannya ya? Atau 2 minggu? Satu paling ya? Kalau Nanda gimana? Tergantung sih, Kak. Tergantung. Iya. Hmm, tergantung ya. Kalau biasanya 10 hari gitu ya. Nggak sampai 2 minggu full ya. Tapi tergantung ya, balik lagi ya. Nah, berarti kalau 1 minggu depan, kalian ujian awal Desember, selesai pertengahan Desember, udah libur ya? Tinggal kelas meeting ya? Ada nggak kelas meeting? Kayak perlombaan antar kelas gitu di akhir lomba olahraga. Ada nggak sekolahnya Andre? Apakah Kelas meeting? ada? Ada. Oh ada ya? Pasti ada ya? Oke, untuk biar mempersingkat waktu aja ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain, biar Kak Fit mulai aja untuk materi hari ini ya. Nah ini Kak Fit share screen dulu nih. Iya, oke. Nah, sambil dibuka ini untuk LMS-nya. Nah, kita udah sampai pertemuan yang ke 42 ya. Nah, pertemuan kita tuh udah sampai 42 nih by the way. Jadi udah makin jauh banget. Oke ya. Nah, oke, siap ya. Nah, Kafit akan bahas dulu nih sebagai pembuka yang pertama. Nanti kita akan belajar tentang sesuai judulnya yaitu desain antarmuka ya. Ini maksudnya apa? Nanti Kafit akan coba sambil praktik sambil Kafit jelaskan ya. Ini termasuk bagian penting ya, yang nanti harus kita pelajari dalam-dalam ya. Nah, ini juga salah satu tahap untuk kita bisa sampai step yang selanjutnya ya. Jadi nanti ketika kita belajar ini akan berguna sampai ke depan ya. Jadi lesson ke depannya itu kita akan gunakan terus. Nah, jadi di pertemuan hari ini adalah pertemuan yang sangat penting ya. Ya, yang perlu fokus lebih. Nah, jadi selama 1 jam, selama 90 menit ke depan, kalian harus fokus. Oke. Nah, di pertemuan minggu lalu tuh kita sudah belajar apa sih, Kak Fit? Ya kan? Di Kak Fit coba bahas dulu ya, kayaknya itu tadi masuk langsung nih. Nah, di pertemuan minggu lalu kan kita belajar tentang penggunaan aplikasi tools yang namanya Visual Studio Code ya. Nah, VSC kalau singkatannya gitu ya. Nah, VSC ini Kafik minta kemarin untuk install, ya kan? Yang dia sudah ada extension algonya. Jadi bukan yang download dari Microsoft Visual itu ya. Visual Studio Code kan dia punya Microsoft perusahaannya. Jadi dia tidak langsung download dari situ. Tapi Kafit kan kemarin arahin untuk install di sini ya. Nah, Kafit pasti ini. Andre, Nanda, Gomez, dan Leon sudah install belum ini? Nah, coba. Sudah belum? Belum. Belum. Oh, Leon belum ya? Andre udah belum, Andre? Udah. Udah ya kemarin ya. Nah, Nanda juga udah, Gomez juga udah kemarin ya. Masuk ya. Oke, berarti Leon yang belum. Nah, berarti Leon, coba Leon buka LMS-nya di nomor yang ke-41. Di nomor 41 itu ada namanya kelas pengantar yang nomor 1. Di sini adalah kita diminta untuk menginstal VS Code ya untuk sistem operasi yang berbeda. Jadi kita tidak menggunakan program dari LMS-nya yang ada di website. Nah, jadi dia langsung ya di VS Code. Tetap dia nanti akan ngedirect ke website ini. Nah, jadi coba Leon buka, kemudian Leon lihat instruksinya nih, klik ya. Scroll ke bawah. Di sini Leon buka. Nih, ada how do I install it on my computer ya kan? Dan di sini ada installation instructions. Ya, ada for Windows OS. Nah, Leon pakai apa? Linux, Mac OS atau Windows ya. Kalau pakai Windows, tinggal diklik nih yang ini. Klik,
kemudian nanti masuk ke how to install Auto VS Code, ya. Nah, di sini nanti ada step by stepnya, ya. Nah, minimumnya Windows 11 60 bit only, ya. Nah, coba dibuka sama Leon. Nah, ini ada step by step installation guide. Oke. Kemudian download dulu. Nanti setelah itu dia akan download anyway. Kenapa? Karena dia akan scan file ya for virus. Jadi kalau misalkan kita tidak deny, artinya tidak allow, artinya dia tidak bisa akan lanjut ya. Nah, Oke. ini kan download anyway nih Leon. Ya. Kemudian setelah di-download, nanti kamu launch. Setelah di-launch, nanti setelah itu kamu bisa klik nih, pilih nih. If another confirmation window appears, klik yes. Ya, ikutin aja stepnya. Nanti kalau ada yang bingung, bisa langsung tanyain Kafit ya. Oke. Oke, gitu. Sambil dibaca, nih ada ya. Apa? Ini kan bahasa Inggris nih. Gak apa-apa sambil latih ya. Sambil berarti cara biasanya kalau eh, step by step installation guide ini dia gunainnya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia tuh jarang. Ya, documentation itu rata-rata bahasa Inggris. Nah, ini sambil melatih kalian juga ya. Nah, choose whether to create a desktop shortcut. Nah, choose berarti kita suruh pilih ya kan? Pilih, klik. Nah, kemudian klik install, diklik install ya. Kemudian di wait for installation to finish, berarti kita disuruh tunggu, wait. Nah, this may take 10 until 15 minutes ya, artinya 10 sampai 15 menit. Nah, ini akan memakan waktu 10 sampai 15 menit gitu ya. Nah, gitu. Nah, once installation is complete, you will be prompt to launch the program. Berarti tinggal klik finish, kemudian after this, nah, Algo Fast Code can be open. Yaudah, nanti nanti kan bisa di open gitu ya. Nah, gitu. Tinggal di Hmm, step aja. Oke, sekarang linknya Kavit, udah ada di dalam, Kak. ya tinggal diikutin stepnya coba. Hmm. Jadi Linknya nanti di Kavit harap, linknya di daerah mana, Kak? hah? Kenapa? Linknya Link, buat download. link bon downloadnya. Ini nih, nih. Nih, coba di atas nih. Kan udah buka nih. Hmm. Installation requirement. Udah cek paling bawah. Nih ada step by step. Nih, the step differ depending on with. Nah, berarti di sini kan di bawahnya nih. First time reinstalling. Nih. Nih, if installing for the first time, follow the instructions for initial installation. Sudah klik aja ini. Tuh, nanti dia ke sini. Nanti otomatis dia akan masuk nih installnya ya. Gitu. Coba kamu kalau bingung share aja. Share screen. Ini yang warna biru nih. Kalau warna biru ini biasanya dia ada nih kan paling atas nih. Ya. Kalau kamu bingung installation filenya nih, ini ada filenya nih. Nanti dia masuk Google Drive. Ya, Hmm. dia masuk Google Drive. Ketemu nggak? Bentar, Kak. Ketemu nggak? Dia nanti masuk Google Drive. Hmm. Udah ini ya. Dari mana, Kak? Nggak ketemu linknya. Gak ketemu. Yang buat ngedownload VS Oh, Code. buat ngedownloadnya. Hmm. Hmm. Ini kan coba di ininya. Kau coba kamu share screen. Sudah dari sini. Ya ke sini. Nah, for student. Coba klik installation file. Hah, installation file. Ya, ada nggak installation file?
Hmm, di mananya, Kak? Nah, itu kan for Windows-nya. Kamu klik for Windows, student Mm-mm, kan, tadi dia masuk. mm-mm. Dia harusnya di sininya ada direct link-nya nih. Coba, kalau nggak ada, Kafit langsung kirim ininya aja. Ada nggak? Tuh, dia nggak biru ya? Enggak, Oh, nggak biru dia. enggak biru, Kak. Oh iya, directnya hilang ya. Hmm, Oh iya, di sini nih harusnya nih, coba scroll ke bawah. Nah, nah ini nih harusnya di sini, ya. hmm. Gak ada ya, yaudah ini Kafit Enggak. kirim lewat ini aja. Kirim lewat ini ya. Nih, install VS Code. Kafit buat ini ya. Kafit kirim ke grup ya. Nanti bisa di-download ya. Kafit masih ada nggak ini installernya? VS Code. Oh, Kafit juga nggak ini ya. Nggak ada installernya. Gini aja Leon, nih Kafit kirim linknya. Oke. Nanti kamu tinggal download extensionnya ya. Bentar, biar kita seragam semua. Nah ini, coba Leon Kafit kirim di meeting chat. Nah sama teman-teman yang lain ya. Ini cara Kafit untuk, nah, buka, Hmm, delete, ya coba buka, sudah, Udah, Kak. Lagi ya. proses. Nah download ya. Mm-mm. Ini cara kedua Kafit untuk biar bisa install untuk algonya, algo code-nya. Kayaknya direct link-nya nggak ada nih. Kafit juga cek tadi installernya nggak ada ya untuk buat klik downloadnya. Harusnya di installation file ini harusnya ada ya. Nah ini kan Google Drive nih. Coba copy link address-nya. Oh di sininya ada tuh. Kafit langsung klik nih. Oh sini juga ada nih. Ya. Ya. Nah itu tuh. Nah itu kalau langsung algo VS Code-nya. Ini lebih enak, Kak. Iya itu aja yang di download ya. Yang bawah link yang baru. Yang tadi itu keluarnya itu eh description-nya doang. Hmm. Yang bawah, yang Kafit baru kirim tuh, itu download itu aja. Itu Oke. langsung, langsung extensionnya ya. Berarti yang atas, link atas nggak usah dipakai. Hmm, gitu. Itu nanti langsung bisa. Oke, Kafit mulai ya. Nah, sambil dinunggu aja,
teman yang lain sambil Kafit ini bahas materi hari ini ya. Nah, oke, preparation sudah siap, toolsnya artinya kita udah bisa mulai ya. Oke. Oke, kita masuk ke tes aplikasi. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang widget ya. Widget ini seperti tampilan yang ada di layout HP ya. Kalian tahu kan bentukan widget? Nih, kalau misalkan bingung ya, widget. Di HP, di Windows ya, di laptop itu namanya widget. Kalau misalkan bentuknya kayak gini nih. Nih, kalau misalkan Kafit klik ya, satu contoh. Nih, bentuknya gini nih. Tuh, ya, widget. Sering nggak ngelihat berita-berita lewat widget? Pertanyaan Kafit. Sering nggak? Kak, ini Hmm? nggak bisa soalnya di blok sama security window. Di blok sama security window. Gini hasilnya. Oke, gimana? Ya, pertanyaan Kafit nih. Pernah lihat nggak berita di widget? Nah, coba, ayo teman-teman. Klik more info aja. Oke. More info. Terus ada apa di situ? Run anyway. Ya, run anyway. Ya. Oke, gitu aja. Nah, ikuti stepnya itu. Tinggal itu. Pilih yes atau no, klik yes ya. Oke, pernah nggak teman-teman ngelihat widget? Pasti pernah ya, bentukan widget ya, seperti ini ya. Nah, widget. Kalau berita, kemudian apa lagi? Ada, pokoknya lebih ke tentang berita-berita yang ada di dunia ya. Nah, itu bentukan widget. Terus misalkan Kak kalau misalkan kita buat widget itu seperti apa Kak Dia bentuknya seperti pop-up ya? Iya, bentuknya seperti pop-up ya. Muncul-muncul iklan, muncul-muncul sesuatu, apapun itu, dia bentuknya mock-up atau widget ya biasanya ya. Nah, nah hari ini kalian akan coba belajar membuat widget baru dengan menggunakan library Python Qt ya. Nah, dan buat aplikasi untuk kompetisi dengan kuis ya. Nah, oke, coba. Nah, apa itu objek, apa itu properti, apa itu metode, apa itu kelas. Nah, ini Kafit mau nanya satu-satu. Coba ya. Apa itu objek yang ada di Python ya, menggunakan OOP? Coba cari di Google. Masih ingat nggak? Nah, coba nanti Kafit tanya nih satu-satu nih. Apa itu objek, apa itu properti, metode, dan apa itu kelas? Nah, tiga dulu. Yuk coba cari-cari. Cari tahu, siapkan jawabannya. Hafid mau nanya, apa itu objek? Nah, kalau yang tahu dapat yang namanya algo coin ya. Nah, coba siap, Kafid tanya ya.
panggil ya. Coba, Nanda, apa itu objek Nanda? Nah, kemarin sambil diulas-ulas. Objek itu dia Hmm, suatu kelas iya, betul. Suatu kelas. yang memiliki entitas nyata Mm-mm. Identitas nyata, dan memiliki properti properti, good, dan betul. metode tertentu. Ya, nah itu betul ya. Objek itu dia entitas yang dia punya properti dan metode. Nah, ingat yang kemarin kata Kafit, mobil. Mobil itu propertinya apa? Ada ban, ada setir, ada kursi. Nah, metode itu apa? Nah, sekarang Kafit nanya nih ke Andre. Metode itu apa, Andre? Nah, Andre, tadi Kafit udah bantu yang properti, ya kan? Kalau metode itu apa sih pengertiannya? Metode Andre. Gimana Andre? Ada di tempat nggak Andre? Halo? Andre? Nah, suaranya nggak ada. Oke, Kafit lanjut ya. Ke Gomez coba. Mana nih Gomez? Nah, Gomez, Ya, Kak. gimana? Apa itu metode Gomez? Jadi metode itu biasanya eh, fungsi dari objek yang dibuat. Misalnya kalau Mm-mm. kelasnya mobil, objeknya Avanza, berarti metodenya itu bergerak atau menggunakan roda. Good. Nah, itu jawaban yang sangat tepat ya. Keren Gomez ya. Good. Jawaban Gomez tadi adalah untuk bergerak ya. Nah, kuncinya kata bergerak. Metode itu ya. Nah, mobil itu kan bergerak. Bergerak dengan sangat cepat bisa, dengan sangat lambat juga bisa ya. Jadi sudah mulai kebang ya. Jadi metode kalau di dalam program ibaratkan kita punya sebuah objek yang namanya sekolah. Sekolah itu punya kelas, punya propertinya ya, kelas, punya bangku, punya kursi, ya kan? Punya macam-macam. Nah, metodenya ruang kelas untuk apa sih? Untuk belajar. Kursi untuk apa? Untuk duduk, ya kan? Meja untuk apa? Untuk naruh buku, ya kan? Belajar juga. Nah, lapangan untuk apa? Untuk upacara bisa, untuk olahraga juga bisa. Nah, metode ya. Kemudian apa itu kelas? Kelas ini itu sama ya, hampir mirip dengan objek. Hanya kelas itu ibaratkan secara keseluruhannya. Contoh, tadi Kafit sebutin yang namanya mobil. Mobil itu ada mobil yang namanya mobil sedan, mobil truk, mobil apa lagi? Mobil macam-macam ya, banyak. Nah, itu semua dikategorikan yang namanya mobil. Tahu nggak ya kan? Ada mobil truk, ada mobil pembawa apa ya, macam-macam ya kan, banyak ya, Kafit sebutinnya banyak banget. Ya, mobil. Kelasnya kelas mobil. Mobil itu ada mereknya, ada mobil Avanza, mobil apa lagi? Pajero, Fortuner ya. Hmm. Jadi semua nama itu dijadikan satu namanya mobil gitu ya. Nah, apa yang ada tahu? Nah, ini yang sudah jadi, kemarin kan kita ke objeknya banyak ya. Lanjut lagi. Nah, ini sudah juga ya di program. Oke,
untuk yang ini, untuk membuat aplikasi jendela. Nah, hari ini kita buat juga ya. Kemarin kita sudah juga nih untuk aplikasi jendela ya. Nah, hari ini kita akan buat juga. Oke, menggunakan PBO. Nah, ini materinya yang penting banget yang harus kalian tahu ya. Oke, semua tombol adalah widget. Semua kucing adalah binatang. Semua kursi berlengan adalah kursi. Semua komet adalah benda langit. Nah, ini maksudnya apa, Kavin? Jadi ini adalah kelas dan subkelas. Ya, kelas dan subkelas. Maksudnya gimana? Nih, Kavin, ini kayak irisan ya. Kalian kalau belajar matematika nih, tahu nih pasti. Oke, coba dengerin kata-kata Kavin. Semua tombol adalah widget. Semua tombol adalah widget. Ya, semua tombol adalah widget. Nah, semua ini termasuk kelas artinya. Ya, contoh, semua mobil adalah kendaraan. Nah, gitu ya kata-katanya ya. Jadi kalau dia menggunakan kata semua di sini, ya, mewakili adalah widget, ini merupakan sebuah kelas. Lagi contoh yang kedua. Semua kucing adalah binatang. Semua kucing adalah binatang. Ya kan? Semua kursi berlengan adalah kursi. Semua kursi berlengan adalah kursi. Ya. Kelasnya ini kursi berlengan, subkelasnya adalah kursi. Semua komet adalah benda langit. Ya kan? Semua komet yang kita lihat ada di atas itu adalah benda langit. Nah, semua mobil, kalau tadi Kavit bilang kendaraan. Nah, semua mobil adalah transportasi. Ya, jadi bisa nggak bedain? Nah, kalau semua, kata semua, misalkan mobil Avanza, mobil Terios, mobil Fortuner, mobil Pajero yang kata Kavit semua, itu merupakan sebuah kelas. Ya, semua. Nah, ya. Nah, ini adalah transportasi. Oke, lanjut lagi. Ada metode kelas pewaris ya. Ini materi inheritance. Nah, kelas A bersarang di dalam kelas B. Ya, contohnya ada nggak di sini contohnya? Kak langsung kasih contohnya ya. Nah, untuk programnya ini nanti Kak sambil berikan aja. Oh, contohnya ya. Tadi ya. Oke, contohnya lagi nih. Yang warisan. Contoh, Kafit punya namanya penurunan gini. Manusia. Nah, gimana Kafit gambarnya di sini? Manusia. Nih, manusia. Oke, Kafit gambar di sini ya. Kecil aja. Manusia, dia mewarisi apa sih Kafit? Nah, menurut kalian mewarisi apa? Manusia. Tadi yang ada propertinya. Ayo. Manusia punya properti apa? Punya properti apa ini? Nah, properti yang Kafit gerakin ini di layar apa? Ayo, coba. Kan Tangan, ya. Kemudian apa lagi? Tangan. Kemudian ada dari jari, ya. Nah, diturunin lagi dari tangan ke jari, dari jari ke
Kuku. Kuku. Good. Nah, gitu ya. Jadi, manusia itu sebagai orang tuanya yang pertama. Manusia punya tangan. Di dalam tangan manusia itu ada jari. Di jari manusia ada kuku. Di kuku manusia ada apa? Ada item-item kafit. Ya itu mah gak usah ditulis ya. Ada item-item. Item-item itu apa? Ya kotoran kuku ya. Nah coba lihat jari kalian ya. Gitu. Nanti nggak perlu ditulis yang begitu ya. Kotoran kuku kafit ya. Nah gitu ya. Kaki, kaki juga sama dan seterusnya ya. Itu namanya warisan ya. Namanya apa? Warisan. Nah, Kafid buat analogi seperti ini agar lebih mudah. Kalau Kafid berikan yang ini yang lebih kata-kata terlalu program IT nanti kalian sulit ya. Nah, nanti untuk prakteknya yang IT akan lebih mudah dengan yang Kafid berikan cara analogi ini ya. Dengan manusia. Nah, seperti ini. Coba lihat ini. Kafid punya kelas, nama pewarisnya tadi namanya manusia ya. Oke, nama superkelasnya apa Kak Fit? Tadi apa yang disebutin Andre ya tadi ya? Tangan ya? Tangan. Oke. Nah, ya. Nama pewaris adalah manusia, kelas manusia. Nama superkelasnya adalah tangan, ya. Nah, kemudian nanti di bawahnya ini punya nilai. Tangan itu nilainya apa? Misalkan dari tangan ini dia punya nilai telapak dulu ya. Tadi langsung jari boleh, jari. Kemudian super unitnya ada kuku. Nah, kemudian function lagi nih, define function. Nama metodenya apa? Tangan itu bisa apa sih? Metode tangan ini bisa apa? Bisa memegang ya. Memegang sebuah benda. Nah, kemudian nanti tindakan dengan objek dan properti. Jadi, antara pro objek, objek misalkan kita memegang sebuah mouse ya. Kafit megang sebuah mouse. Nah, propertinya ada tangan yang kita punya tadi ya sebagai superkelas. Tinggal Kafit pegang mouse-nya. Nah, menggunakan metode megang namanya. Seperti ini ya. Oke, kira-kira ada yang bingung nggak dari yang Kafit sampaikan? Bingung ya sepertinya ya. Gimana? Ada yang bingung nggak? Kalau Leon bingung nggak Leon? Andre, Kavana, Ya sih hmm, bisa-bisa aja, Kak. bisa-bisa aja. Keren ya, Leon. Prafa, coba. Nanda, gimana? Aman ya, semuanya ya. Kayaknya nggak ada jawaban nih, berarti aman ya. Oke, Kafit lanjut lagi. Nah, ini sudah ya. Nah, jadi ini sama saja ya. Nah, ini lanjutannya untuk yang aplikasi. Kita sudah paham tadi ya, metode warisan, inheritance ya, dari kelas sampai ke super kelas ya. Tadi kan sudah Kafit menggunakan analogi. Nah, nanti program tuh seperti itu jalannya ya. Dari turunan, keturunan, keturunan, keturunan. Nah, kita masuk ke VS Code-nya. Silakan kalian buka
VS Code Algo ya. Nah, silakan buka VS Code Algonya. Kak Afid mau praktik dulu nih. Yuk, sambil dibuka semuanya. Punya Leon tadi udah ke download belum? Udah, Kak. Sudah ya. Ada yang belum ke download? Coba dibuka dulu. Silakan login dulu. Kalau misalkan nggak bisa, Kak Afid, VS Code Algonya di close kemudian dibuka lagi ya. Nah, nanti dia akan checking for updates biasanya. Bisa nggak? VS Code Algo Kak Afid nggak kebuka ya? Ada yang sudah kebuka? Saya kebuka, Kak. Sudah ya? Wah, punya Kak Afid nggak kebuka nih. Sign in as a teacher. Coba Kak Afid cek dulu kenapa ya. Ada yang belum kebuka sama kayak Kak Afid? Buku yang mana, Kak? VS Code Algo yang buka nomor 42. Baik. Hmm. Oh, bisa ya. Bentar ya, Kak Afid nggak kebuka nih. Sudah belum?
Sudah ya? Coba Kafit buka dulu ya. Kalau masih belum bisa, Kafit pakai VS Code biasa. Oke. Ini Kafit share screen dulu ya. Lesson 42 nomor 1 yang warisan ya. Nah, oke. Ini Kafit buka satu folder lagi. Nah, ini Kafit share screen dulu. Oke. Lesson 1. Oke, yuk. Di sini coba lihat. Kafit udah share screen ya, kelihatan ya? Nah, sharing dulu ya. Oke. Oke, yuk. Sudah? Siap? Kita akan baca dulu soalnya yang pertama. Di lesson ke-1, coba kalian lihat. Di Kafit ini ya. Nah, ini gimana? Nah, ini ya. Kita diminta untuk buat label, kemudian di sini ada participate. Locationnya 100 dan 100. Nah, want to sign up, yes or no. Nah, kalau yes, nanti you are sign up. Oke, coba dibaca di bawahnya. Kita akan buat superclass. Ingat, superclass berarti yang pertamanya dulu nih, ya. Superclass widget dengan bidang teks prasasti koordinat lokasi X dan Y. Dan metodenya akan mencetak informasi tentang objek, gitu ya. Biar gak bingung, kita langsung praktik. Ikuti Kafit seperti ini, ya. Di nomor yang ke-1 ya. Oke. Kita akan buat kelas yang namanya widget, ya. Nah, kelas widget. Oke. Kita buat dev. Ini self name. Nah, ini bukan hike with ya, tapi title, text, text, kemudian X, 6, Y, nah, oke. Nah, seperti ini. Coba diketik dulu.
Nah, extension Kavit nih banyak yang error nih. Nih. Yuk, di sini udah buat kelasnya? Sudah? Kavit lanjut lagi ya. Nah, di bawahnya, nah, ini kita kasih nama dulu. Oke, project widget ya namanya ya. Project widget. Oke, di sini Kavit kasih nama ini adalah property, properties ya. Kemudian di bawahnya adalah methods ya. Nah, ini metodenya nih. Def, print, info, self ya. Table, self title. Page print lagi, location ya. Location, self F, self. Location, self X, self. Ya. Nah, ini nggak usah nih. Ya, ini buat seperti ini. Silakan dicoba buat. Oke, coba sambil di share screen. Punya Nanda, Rafa, Kavana, Alkindi, Andre, ya, dan Gomez. Silakan di share screen. Kavit akan cek sudah sampai mana. Ya, coba sama Leon ya. Nah, oke, sudah ya. Wah, cepat. Jangan lupa nih, kita kasih ini metode. Nah, ini property. Ya. Dan ini adalah kelas. Hmm, Kelas. Kelas. Ya. Class definition. Kelihatan ya, face code Kavit ya. Class definition. Jadi yang tadi Kavit jelaskan, itu kita akan gunakan untuk di programnya ya. Ada class definition, ada properties, kemudian ada method ya. Oke, sudah. Leon sudah. Oke, kita lanjut lagi. Kita enter. Di sini kita buat ketik lagi di bawahnya. Kita akan buat kelas baru ya. Nah, ini kelas yang namanya tombol atau widget ya. Tadi katanya semua tombol adalah widget ya. Nah, Kavit buat kelas button. Ini bisa ada button widget. Nah, ini bukan color text tapi is click bull. Nah, seperti ini. Yuk dibuat.
Super. Oke, seperti ini ya. Dibuat. Kita lihat hasilnya. Sudah? Leon sudah buatnya? Belum, Kak. Ya sudah, Kak. Sudah. Yang lain sudah? Kak, Ya, kenapa? i- ini di sini ada tulisan gini Kak, bentar. Kenapa Gomez? Ini maksudnya apa ya Kak? Ya, mana nih? Di mana? Ini. Training inheritance atau mengunggah nama file yang salah. Oh, di close aja. Di X aja, di Apa? X. Yang ini kan? Ini ya, ya itu di X aja nggak apa-apa. Soalnya sini kayak nggak ada gimana gimana gitu kayak Gimana apanya? udah kasih ini tapi dia malah nggak. Dan setiap aku ngetik dia muncul ini mulu Kak. Mengunggah nama file yang salah. Ini misalnya aku tutup, terus aku ketik ini, eh tuh, Dikasih tab. Enter. tuh Oh, itu nggak apa-apa, biarin aja. Itu extensionnya itu. Ya, kamu buatnya di mana sih? di VS Code-nya algoritmika. Oh iya, ya bener lah ini. Ya, ya nggak apa-apa langsung aja. Oke. Hmm. Lanjut ketik dulu bawahnya. Ya, Kafi tungguin ya. Ya, sudah. Hafid lanjut dikit lagi ya, dikit-dikit ya. Nah, di bawahnya sini, nah, Hafid buat div klik self ya. Jika self klik sama dengan true, print. Ini katanya you are sign up. Dah seperti ini.
Udah? Dikit lagi, kita akan coba lihat hasil dari programnya. Hafid buat buat bawahnya ya. Nah, ini tinggal buat loteri button ya. Ini bukan 100. Oke. If answer lower yes, maka button di klik ya. Else, print. Nah, maybe next time, that's a shame ya. Hmm. Nih, dah ini terakhir untuk buatnya. Coba silakan dibuat ya. Oke. Coba sambil di share screen, Kafit mau lihat progresnya udah sampai mana buatnya. Coba punya Leon, punya Nanda gimana? Coba Nanda share screen. Nah, nanti Kafit panggil satu-satu ya. Punya Nanda coba. Punya Andre. Oke, Nanda lagi buat. Mana punya Andre? Punya Leon sudah dibuat juga. Punya Andre gimana? Mana Andre? Udah, Kak. Mana coba lihat. Punya Gomez. Nah, Belum Kak, bentar lagi nyalin. oke. Punya Darel. Mana nih punya Darel nih? Oke, coba lihat Kavi. Share screen saja sambil ngetik sambil di share screen. Nah, sudah, kalau yang sudah bisa dicoba ya. Nah, cara cobanya gimana? Di klik ininya aja yang ada tanda play di sini, Leon. Hmm, tapi gini doang keluarnya. Apa tulisannya? Syntax error invalid syntax. Nah, itu apa? Line 3 ya, kelas widget. Kelas widget salah katanya. Kok bisa salah? Nih, Coba W-nya huruf besar. Kelas widget, W-nya huruf besar. masih Dijalanin. Bisa. masih sama. Apa katanya? Syntax error line 3.
Oh ini, sorry, C-nya huruf kecil, kecil. Oh, W-nya tetap huruf kecil, C-nya huruf kecil aja. Nah, sorry, Kafit, C-nya huruf besar lagi. Nah, C-nya huruf kecil aja. W-nya huruf kecil ya. Widget Line W-nya dua huruf puluh kecil. empat Gimana, bisa nggak? Line 24 button. Oh, kamu ngetiknya button ya harusnya, ya. Ini nih, ada tutup kurung. Kayaknya salah nih di sininya. Line 24-nya nggak sama kayak punya Kafit, coba. Tutup kurungnya harusnya ini nggak perlu nih. Nah, ada jalanin. Do you want to sign up? Ketik yes. You are sign up. Hmm, Gitu ya. itu. Nah, ini baru program bentukan dari terminalnya. Nah, nanti itu programnya bentuknya widget. Oke, kita coba. Sudah belum semuanya? Belum Kak, bentar. Belum, coba yang masih error-error. Kelasnya pakai C-nya huruf kecil ya. Tadi Kafit salah ya, C-nya malah ikut-ikutan yang ini. Yang komentarnya, salah aja. C-nya huruf kelasnya huruf kecil. Nah, yang sudah, coba sebagai nilai yang sudah sebutkan ya. Saya sudah Kak, tadi Leon sudah. Oke, Kafit catat Leon. Apa lagi? Hmm, Atau ada yang ketinggalan. Ini Kafit sudah juga nih. Kalau Kafit ketik yes, nanti dia bisa ya. Yes gitu nanti. Run code, run Python file. Python lesson 1.py. Wah, di Kafit masuk dulu ya. CD materi algo Python lesson. Nah, yes. Nah, ini ya hasilnya begini nanti. Ini yang ada di bawah. Kakak, Gomez sudah bisa. ini Kak error. Apa error? Benar. Kenapa bisa error? Atau kok di line 16. Line? Coba 16. coba kamu samain line Kafit. Nih yang klik bull sama nggak? Beda tuh. Is klik. Is click dulu. Geser lagi ke kiri coba. Dipenuhi. Nah, geser lagi ke kiri. Nih ada kasih spasi nih devnya nih. Dev spasi. Eh, Nah, nah, gitu. Dah coba jalanin. invalid. Apa itu tulisannya? Line 29. Ada yang salah berarti. Ini double nih, kamu cek nih. Ininya double petiknya ya. Oh iya, invalid lagi. Kenapa invalid lagi? Nggak tahu masih di line 29 yang Ini salah. nggak boleh pakai petik nih. Petiknya nggak usah dipakai aja, nggak apa-apa. Baru betul itu ya. Widget is not defined. Widget. W-nya huruf besar nih yang atas nih. Functionnya huruf besar. Ganti huruf kecil. W-nya. Ganti huruf kecil. Widget is not defined lagi. Ini masih huruf besar W-nya. Loh, nggak bisa.
Oh, Jangan pakai jangan pakai caps lock. Ya, oh iya. udah ya, bisa ya. Oke. Oke, ada Kasih. lagi yang belum? Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang belum? Ini Kak Fit nggak tahu yang diem-diem ini ya. Kemana ya? Udah ya, bisa ya. Oke, kita lanjut. Next. Lagi, yang kedua. Nah, itu kalian checklist ya. Coba di checklist, jangan lupa di checklist nih. Nih, di checklist, di checklist. Kemudian dikirim tugas untuk ditinjau ya. Checklist, kirim tugas. Kemudian kita kembali, kita ke lesson yang kedua, Crazy People. Nah, sekarang bentuknya seperti ini ya. Nih, bentuknya widget. Nah, tulis program yang menanyakan pertanyaan pilihan ganda. Nah, berarti nanti bentuknya widget. Ini aplikasi pertama kalian buat nih, ya. Tadi yang pertama itu bentuknya base-nya terminal ya. Nah, CMD. Kita sekarang masuknya ke aplikasi beneran. Oke, yuk buka lesson yang kedua. Tinggal diklik aja ya. Algo Nova-nya di sebelah kanan nanti otomatis filenya berubah. Ya, kalau kalian menggunakan VS Code Algo, tapi kalau Kavit harus buat satu file lagi di sini. Ya, nih lesson2.py ya. Oke, yuk. Ini Kavit clear dulu. Kita mulai coding lagi. Nah, sudah buka lesson yang kedua? Sudah. Sudah ya. Yuk, kita mulai buat apps. Nah, ini kalian luar biasa hebat nih ya. Udah mulai buat apps ya. Oke, ini cukup panjang banget ya. Kavit ajarkan untuk import PyKit sampai buat ini ya, buat si functionnya ya. Oke, sekarang kita pakai ketik from PyQt, kalau Q-nya besar, Qt 5, wah banyak banget nih, Qt core import Qt core import Qt ya, itu lagi. Oke, di sini kayaknya kurang kelihatan besar ya. Nah, ada Qt widget, key application, key widget, key push button, box layout ya. Kemudian queue label, Kavit butuh ini. Ya, nih. Oh, udah ya, box layout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kemudian Kavit queue message ya. Queue message. Kelihatan nggak? Kayaknya bisa kelihatan ya. Ini Kavit bagikan aja ya. Nah, ini. Silakan salin di meeting chat untuk importnya, biar kelihatan apa yang dibutuhkan ya. Buatin grupnya. Oke, silakan diimport ya. Kemudian kita buat function. Nah, ini sambil Kavit ajarin. Ya, kita buat function. Tadi show untuk win.
Oke, buat seperti ini. Show solution. Oke, dah. Yuk, buat seperti ini dulu. Nanti Kafit akan drop code-nya di grup ya. Yang sudah, sampaikan Kafit ya. Kafit sudah. Gitu. Nanti Kafit share ininya. Nah, ini program fullnya. Ini Kafit share untuk kelanjutan code-nya. Nah, ini disalin, kemudian ditempel di program bawahnya ya. Nah, Kafit kirim di WhatsApp. Salin, tempel di program bawahnya. Nah, tuh. Salin, tempel program bawahnya. Kemudian coba dijalankan. Nah, ayo. Yang sudah boleh pulang ya. Wah, kok pulang Kafit. Coba disalin, kemudian ditempel di bawahnya. Coba hasilnya gimana Kafit? Nih Kafit coba ya. Kafit buka terminal, masuk ke CD, materi algo, dan lesson. Lesson 2. 2 depan. Nah, muncul jadi punya Kak Afid. Ya. Nah, ini punya Kak Afid. Nah, muncul nggak? Sama nggak? What year did the channel receive the gold? Ya. Play button from YouTube. Kalau misalkan Kak Afid jawab 2010, jawabannya. Nah, nanti dia nunggu jawaban selanjutnya. Tuh, wah, ini did you mean set text? Line 11 katanya. Kak, ini Gimana? katanya line one no module name. Line one? No No module module? name. Mana? Coba Kak Fit lihat. Coba Kak Fit. Oh, punya Leon belum ini ya. Install ini. Gini. Coba. Punya Leon, tapi pakai Algono. Harusnya bisa ya. Kitty Core. Oh, C-nya huruf besar. C-nya huruf besar. Nah, ini T-nya huruf besar nih, teks. Oh iya.
keluar nih. Oh, keluar ya. Nah, T-nya huruf besar, set text. Line 11 coba semuanya line 11. Di line 11, nah sama line 6 set text. T-nya huruf besar ya. Ini Cafe typo, sorry ya. Set text. T-nya huruf besar. Line 6 dan line 11. Nah, nanti muncul keluar ya hasilnya ya. Muncul kan? Muncul. Nah, itu adalah bentuk widget ya. Hasilnya seperti itu. Nah, Kafe jalanin lagi. Kafe jalanin lagi. Kafe jalanin lagi. Oke. Nih, ya ada pertanyaan nih. What if the channel receive the gold play button from YouTube? Kapit klik 2010. Sorry, you have lost the game. Try again katanya. Kapit klik 2020. Sorry juga. 2005. Sorry juga. 2015. Jawaban benar. Congratulations. You have won the game ya. Nah, ini bentuk aplikasi widget ya. Nah, first time ya buat aplikasi ya dari program. Nah, cukup berapa baris tadi? Sampai 46 baris ya. Sudah bisa buat aplikasi pertanyaan ya, tanya jawab. Wah, keren ya. Nah, oke, gitu ya. Bisa hasilnya seperti ini. Nah, ada lagi yang belum bisa? Atau masih error-error? Tahu sudah aman semua? Nah, kalau yang sudah bisa checklist yang nomor kedua ya. Nomor kedua di checklist nanti bisa dikirim tugasnya ya. Oke, Kavit bisa lanjut lagi ya. Nah, untuk sesi penutup pembahasan. Nah, udah semua ya, aman ya. Kak, belum kak. Andre belum. Yang Solus, So use, so loose. yang Solus. Ya, so loose. Coba. Nah, itu Sudah kak. sudah bisa berhasil dijalanin. Iya kak, berhasil. Oke. Berhasil ya. Berarti kalau sudah berhasil, berarti kita selesai ya untuk hari ini. Nah, jadi itu adalah buat metode yang sudah kalian pelajari, ada warisan inheritance ya. Kalau Kafit bilang ya, kalau dalam OOP inheritance. Nah, tadi ada penggunaannya ya. Tadi kan Kafit buat properti, buat metode. Nah, itu sama seperti yang Kafit jelaskan ya dari praktiknya. Jadi untuk mendesain antarmuka sebuah widget, sebuah UI, hasilnya seperti ini ya. Ada tombol, button. Tadi menggunakan library yang namanya PyQt ya, Q sama T. Nah, jadi PyQt. Nah, cute ya, lucu. Nah, jadi Kavit buatnya pakai itu tadi ya. Nah, itu nanti pengalaman kalian untuk bisa buat apps tanya jawab. Kalau misalkan buat dua pertanyaan lagi, Kavit yang lain, boleh nggak? Boleh, coba dibuat pertanyaan yang lain ya. Jadi nanti sampai 10 pertanyaan atau sampai lebih berapa pertanyaan bisa ya. Nah, tinggal ditambah-tambahin aja di copy paste. Soalnya di copy paste lagi, nah sampai 10 ya. Nanti tinggal dipilih jawaban yang benar mana, jawaban yang salah yang mana ya. Di mana Kavit pertanyaannya? Di situ ada question ya. Ini sambil Kavit review lagi. Ada
question nih, program question ya. Nah, ada kode question, ada button answer one, button answer two, button answer three sampai four ya. Nah, nanti ada pilihan jawaban yang benar, ya kan? Ada pilihan jawaban yang benar. Mana sih yang correct, mana yang incorrect ya? Nah, jadi yang bisa nih. Pakai melalui apa, Kak Fit? Pakai dot connect show win. Jadi ada layout yang untuk win dan ada layout yang untuk lose ya. Jadi bisa kelihatan di mana ya. Kalau Kak Fit mau buat sampai 10 soal, tinggal ini kalian salin saja. Salin sampai 10 ya. Gitu. Nah, tinggal nanti soalnya pertanyaannya berbeda-beda, jawabannya juga berbeda-beda ya. Nah, pengalaman. Nanti Kak Fit pengen kalian coba di rumah ya. Karena nanti kalian biar bisa memahami programnya ya. Gitu. Nah, dari hasil tadi Kak Fit mau nanya gimana nih pengalamannya tadi dari Andre nih. Coba gimana Andre? Bisa kan Andre hasilnya? Aman Andre? Gimana? Andre, halo. Wah, langsung kabur nih. Ya, gitu ya. Kalau Leon gimana nih? Pasti ya, kalau sudah jam-jam segini nih, teman-teman nih pada kabur nih. Ngerti, Kak. Ngerti ya? Aman ya? Nah, seperti itu. Nanti tinggal di copy paste aja kalau mau buat pertanyaan ya. Atau buat soal-soal yang baru. Nah, untuk pertemuan hari ini kita sudah finish ya. Nah, kalian sudah bisa buat menggunakan widget ya, radio button dan message box ya. Itu tadi bentukannya pop up munculnya ya, begitu. Oke, untuk nextnya lagi kita akan coba terbitkan kode proyeknya. Ini bisa diterbitkan di laboratorium ya. Jadi nanti bisa kalian upload gitu. Oke, pertemuan hari ini sudah selesai. Nah, ada pertanyaan sebelum kami akhiri? Mungkin tidak ada? Aman semua? Aman ya? Nah, kita ketemu lagi minggu depan ya. Nah, next lebih aktif lagi ya. Ini Kafit nggak tahu nih. Kavana ya. Kemana nih Kavana? Nggak ada suaranya. Rafa, ya Alkindi. Ya Kafit nggak tahu nih. Yang tadi aktif tuh Leon ya. Darel juga belum aktif. Ya, Andre hilang-hilangan kemana ya? Gomez, nah Nanda juga sudah hilang ya. Nah jadi lebih aktif lagi ya. Kafit nggak tahu nih progres kalian nih. Ya, oke ya. Ketemu minggu depan berarti harus lebih aktif lagi. Oke, thank you untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Dan sampai jumpa di hari Selasa depan. Dadah semuanya, selamat malam. Dah.